Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai beberapa berita bagus di dunia kripto yang menurut saya cukup bullish untuk Bitcoin dan altcoin juga. Nama saya Kelvin dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, on-chain analysis untuk kita sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin. Kita lihat kalau ini dia hari ini memerah sebenarnya ya, sudah kemarin juga memerah, tapi penurunannya itu tidak cukup drastis, dan sekarang itu lagi berada di support, garis support ini yang merupakan pola daripada triangle yang Bitcoin sudah bentuk selama beberapa minggu terakhir ini. Sekarang ini terjadi retest 2 kali kemarin dan sekarang juga ada retest juga, kemudian bounce dari situ. Ya, kita lihat juga kalau RSI ini juga dia masih berada di atas pola triangle ini, sehingga menurut saya ini bagus karena biasanya ini akan ada terjadi retest, dan setelah kalau misalnya retestnya itu berhasil, maka harga Bitcoin itu bisa melanjutkan kembali kenaikannya. Dan menurut saya untuk daily time frame seperti ini, daily retest itu perlu, jadi tidak cukup hanya retest di 1 jam atau 4 jam saja, tetapi kadang-kadang butuh untuk daily retest, sehingga bisa lebih kuat fondasinya agar bisa naik ke atas. MACD-nya juga masih berada di atas, kita lihat garis birunya itu masih berada di atas garis orange. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lainnya, kita lihat bahwa ini harga Bitcoin itu ditahan di atas support 40.500. Ya, sudah 2 kali bertahan berada di atas. Kita akan lihat apakah hari ini close bisa berada di atas itu. Kalau misalnya dia close di atas itu, berarti buying pressure-nya itu cukup kuat ketika terjadi penurunan ini. Dan menurut saya ini bisa bikin Bitcoin lebih bullish lagi ya. Oke, dan kalau dilihat dari garis 21 day EMA-nya, masih juga berada di atas, yang merupakan tanda di mana Bitcoin itu bullish kalau misalnya bisa berhasil berada di atas secara terus-menerus. Kalau misalnya dia tembus ke bawah, dia yaitu jadi bearish, seperti pada kasus ini. Oke, kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu 4 jam, di mana kelihatan bahwa ini dia membentuk higher low, jadi low di sini, low di sini, low di sini, itu dia lebih tinggi daripada low sebelumnya, low di sini lebih tinggi daripada low sebelumnya, sehingga menunjukkan adanya animo daripada investor untuk membeli Bitcoin meskipun harganya tidak mencapai harga rendah di bawah sini, ya. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa ini terjadi retest beberapa kali di garis support ini. Dan ini menurut saya hal yang cukup baik. Dan ini juga volume di daerah sini itu cukup tinggi, ya. Ketika dia turun di sini, kemudian langsung dibeli, dan akhirnya bisa berhasil keluar dari pola. RSI-nya masih 50, dan masih menuju ke atas, masih uptrend dia. Kalau kita lihat untuk time frame yang 1 jam, kita bisa lihat bahwa ini dia sedang membentuk semacam bull flag. Jadi bull flag-nya itu adalah dia mengarah ke bawah biasanya, dan setelah dari ini itu dia akan naik ya. Untuk target daripada bull flag tersebut itu adalah sekitar ini. Bisa lihat kalau misalnya breakout di beberapa jam ke depan, maka targetnya adalah $44.700. Sedangkan kalau untuk dari target pola triangle-nya kita lihat, kita ukur dari sini, kemudian kita taruh di tempat di mana terjadi breakout-nya tersebut, itu targetnya adalah 48.400. Berarti yang tadi adalah 44 ribuan, kemudian yang sekarang yang pola triangle ini adalah 48.000. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain juga, yaitu melalui pola ascending triangle yang pola besar ini, sekarang masih berada di pola, belum breakout dari pola ascending triangle ini, itu
Kita ukur dari sini, kemudian kita taruh di resistance 45.000, maka dia akan dapat target 53.800. Jadi itu beberapa target harga yang perlu kita perhatikan. Yang pasti target harga pertama itu adalah 45.000 yang merupakan garis resistance yang sangat kuat. Kalau bisa tembus ini, maka dia bisa bullish. Ya, kalau misalnya dia gagal, bahayanya adalah ketika dia menuju ke bawah sini, itu kemungkinan sentimen menjadi bearish dan bisa breakdown ke bawah dan malah ke harga yang lebih rendah, yaitu ke support setelahnya, yaitu di daerah 28.000 sampai 29.000. Oke. Dan kalau kita lihat untuk ETH dan ETH USD, kita lihat bahwa di sini juga ada pair, ada pola triangle, di mana sudah terjadi breakout kalau misalnya kita lihat di sini. Dan sekarang lagi retest garis support ini daripada W pattern ini. Kalau misalnya berhasil untuk retestnya, dia bisa naik ke atas sampai di resistance setelahnya, itu di 3.000. Di 3.000 ya. Ini jadi jelas banget. Dan kalau ini dia bisa bullish lagi, itu dia sebenarnya bisa ke arah yang lebih tinggi lagi. Sebentar. Oke, jika breakout terjadi di sini, maka dia bisa ke harga 3.650. Oke, sementara kalau kita lihat untuk ETH BTC, itu dia masih berada di garis resistance ini, dan membentuk semacam pola descending triangle. Jadi di sini ada resistance, belum kelihatan apakah dia akan breakout atau tidak. Kita harus tunggu dia naik ke atas dulu. Tapi dari beberapa hari yang lalu dia sudah bounce dari garis support yang kuat ini, ya, dan bounce dari sana sudah naik sekitar 8% untuk ETH per BTC. Berarti selama beberapa hari terakhir itu ETH itu mengalami kenaikan yang lebih banyak daripada Bitcoin. Atau kalau misalnya sama-sama turun, ETH-nya itu turunnya itu tidak sebanyak Bitcoin. Ya. Kita akan lihat ke Bitcoin dominance. Bitcoin dominance ini dia masih berada di dalam pola symmetrical triangle dan sekarang bounce dari titik ini. Masih belum jelas arahnya apakah akan ke atas atau ke bawah. Masih perlu melihat. Sementara itu, kalau dari ininya, dari RSI-nya itu masih di atas 50. Masih bertengger di daerah-daerah sini saja. Oke, dan kita akan lihat berita baik di dunia kripto, ya. Dan ini yang pertama adalah ini, bahwa Presiden Korea Selatan yang baru, yang terpilih tetapi belum dilantik, dia akan dilantik di bulan Mei. Dia akan menjadikan Korea Selatan sebagai pusat kripto. Dan menurut saya ini merupakan hal yang baik buat adopsi kripto, khususnya untuk negara dia, dan bisa menjadi contoh buat negara-negara lain juga. Karena ini merupakan teknologi baru, dan kalau dia mendukung teknologi ini, maka orang-orang masyarakat akan lebih gampang untuk menggunakan teknologi ini. Kita lihat bahwa dia berencana untuk mengizinkan ICO untuk dilakukan, sehingga menurut saya dia akan memberikan peraturan sehingga ICO itu bisa dilakukan dengan jelas, dengan terregulasi, dan ada sanksi yang diberikan kalau misalnya ada yang melanggar peraturan, sehingga ICO tersebut bisa baik ya dan dipercaya oleh banyak orang. Kalau misalnya ICO itu tidak terregulasi, entah perusahaan dari mana, itu orang-orang kemungkinan tidak akan percaya banget. Dan ini juga yang menurut saya cukup signifikan, yaitu dia berencana untuk menghapus pajak bagi orang-orang yang melakukan trading kripto yang menghasilkan profit di bawah $40.000 per tahun. Jadi kalau kita dikalikan itu setara dengan 560 juta rupiah per tahun.
Kalau kita profitnya itu di bawah itu per tahun, maka kita tidak perlu bayar pajak. Dan menurut saya ini cukup mind-blowing dan pastinya akan mengajak banyak orang untuk bertrading kripto, ya. Jadi menurut saya ini sangat bullish banget buat kripto. Selain itu, Presiden Biden di berita lainnya, ini dia menandatangani budget bill atau spending bill, di mana spending bill ini akan digunakan untuk berbagai hal seperti humanitarian, kemudian militer, ada juga agrikultural, ada finansial, dan berbagai macam hal lainnya untuk membantu meningkatkan infrastruktur dan membantu ekonomi negara. Dan bukan hanya itu juga, ada juga program untuk membantu Ukraina sebesar 13,6 miliar dolar Amerika Serikat. Yang pasti, apa hubungannya ini dengan kripto gitu? Yang hubungannya adalah ketika dia mengeluarkan spending bill ini, dia perlu mencetak lebih banyak uang lagi, ya. Dan kita tahu bahwa ketika money supply-nya itu semakin bertambah banyak di pasar, maka inflasi itu akan cenderung lebih mudah untuk terjadi, ya. Dan ini menurut saya cukup bullish buat Bitcoin dan kawan-kawan. Mereka harus ngeprint lagi lebih banyak uang untuk melakukan hal-hal seperti ini, ya. Jadi mirip sekali dengan ketika pandemi di tahun 2020, mereka juga harus print lebih banyak uang lagi untuk melakukan berbagai hal seperti memberikan $400 untuk kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, memberikan semacam subsidi. Itu juga datangnya dari mana ya? Datangnya dari mereka harus pinjam uang lagi ke Federal Reserve atau Treasury-nya, kalau nggak salah ya. Oke. Dan ini di dunia NFT, Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook yang sekarang menjadi Meta, ini NFT akan segera datang ke Instagram, di mana pengguna Instagram bisa mencetak NFT dari lingkungan atau ekosistem Instagram. Misalnya seperti kalau misalnya ada foto-foto di Instagram, itu orang-orang bisa menjadikannya sebagai NFT. Kalau misalnya ada video, itu juga bisa dijadikan sebagai NFT. Begitu pula juga untuk tulisan-tulisan, itu bisa jadi NFT. Dan ini mereka selain itu juga bisa, kalau sudah punya NFT sebelumnya, mereka bisa memamerkannya di profil Instagram mereka. Kalau misalnya dilihat dari artikel ini, menurut saya ini cukup bullish untuk NFT, dan menurut saya NFT akan banyak diadopsi oleh masyarakat, dan menurut saya bisa menjadi pintu untuk masyarakat, penduduk, untuk masuk ke dunia kripto. Dan terakhir ini, kemarin, di mana pemerintah Ukraina sekarang sudah melegalisir Bitcoin dan Ethereum, dan kemungkinan juga aset virtual lainnya, dan bisa digunakan untuk perdagangan di dalamnya. Saya kurang tahu apakah perdagangan sehari-hari, tetapi ini menurut mereka ini dari hukum tersebut sudah legal sebagai mata uang. Dan menurut saya mereka bakal ada peraturan-peraturan yang melandasi penggunaan Bitcoin dan Ethereum di negara mereka. Dan ini berhubungan juga dengan perang yang sedang mereka hadapi, dan mereka kesulitan di dalam ekonominya, terjadi bank run, yaitu di mana nasabah-nasabah itu berusaha untuk mengambil banyak mungkin cash dari bank, tetapi bank itu tidak pernah punya semua uang cash kalau misalnya semua nasabah itu meminta uang di bank. Jadi menurut saya ini Ukraina ya mau tidak mau harus mengadopsi Bitcoin, mau tidak mau harus mengadopsi kripto agar bisa survive ketika dia di masa perang-perang seperti ini. Dan ditambah lagi kemarin juga dia mendapatkan donasi dari berbagai pihak itu dalam kripto. Ya. Jadi itu bisa menjadi semacam trigger buat pemerintah Ukraina kelihatan nih bahwa
kripto itu sangat bermanfaat sekali. Dan negara-negara lain juga, menurut saya juga pasti akan menyadari hal ini, bahwa kripto sangat bermanfaat. Nggak ada yang berdonasi, mungkin ada yang berdonasi, tetapi tidak praktis. Gimana berdonasi US dollar kepada mereka, gimana berdonasi, memberikan donasi emas kepada mereka atau perak, itu susah banget. Yang paling gampang ya pakai kripto, pakai Bitcoin, Ethereum, dan segala macam lainnya, USDT, USDC juga bisa digunakan. Itu yang menurut saya paling praktis. Dan ini akan menjadi hal yang sangat baik karena, dan menurut saya cukup bullish secara jangka panjang, dan menurut saya ini masih awal banget di dunia kripto ya. Kita masih awal banget di kripto, dan ya tentu saja kita masih bisa memiliki peluang untuk cuan yang dalam jumlah banyak ke depannya jika kita invest di koin-koin yang tepat. Nah, begitu saja analisa pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya.